Oke ya, dengar baik-baik agar tahu dan agar paham. Wahabi itu adalah satu nama yang disematkan kepada satu gerakan internal Islam, gerakan minoritas yang mencoba menabrak gelombang mayoritas Muslim. Tokohnya bernama Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di kampung Uyainah, Najd, yang sekarang itu kota Riyadh, Saudi Arabia. Wahabi diambil dari nama bapaknya Abdul Wahab, karena dalam Islam seorang anak itu pasti disangkut kaitkan dengan nama orang tuanya ataupun nama ayahnya. Namanya sendiri Muhammad, nama ayahnya Abdul Wahab. Kenapa tidak dinamakan dengan namanya langsung Muhammad dengan Muhammadi? Ini untuk menjaga kemurnian ataupun kesucian nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat tidak tertipu dan agar umat tidak salah paham. Gerakan Wahabi ini ataupun pemikiran Wahabi ini pada awalnya ditolak langsung oleh ayahnya, ditolak oleh abangnya, ditolak oleh Mufti Mekah. Bahkan Mufti Mekah pada waktu itu menulis satu buku yang berjudul Fitnatul Wahabiyah untuk menolak pemikiran ataupun pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini ataupun yang dikatakan dengan Wahabi. Kemudian gerakan Wahabi ini bekerja sama dengan keturunan Saud, yaitu kerajaan Saudi, disokong oleh kerajaan British, yaitu Inggris. Mereka membuat pemberontakan melawan kerajaan Islam Turki Utsmani, sehingga tumbangnya kerajaan Islam Turki Utsmani pada tahun 1924 itu ada campur tangan Saudi Wahabi ini. Lalu pada tahun 1926 mereka memproklamirkan kemerdekaannya dan baru diakui oleh PBB pada tahun 1932. Dan semenjak itulah pemahaman Wahabi ini disebarluaskan dengan kekuasaan, dengan pemaksaan, dengan uang, dengan finansial, karena disokong oleh kekuatan kerajaan. Artinya mereka sama-sama punya kepentingan. Wahabi punya kepentingan memanfaatkan kerajaan untuk melancarkan dakwahnya. Kerajaan Saudi punya kepentingan untuk mempertahankan tahtanya dengan memanfaatkan gerakan Wahabi ini. Dan gerakan ataupun pemikiran Wahabi ini ditolak oleh mayoritas Muslim di dunia. Di mana-mana mereka ditolak. Cuma lantaran mereka sudah menguasai pusat dunia Islam, yaitu Mekah dan Madinah, maka umat Islam tidak ada pilihan lain. Ketika mereka mau umrah, mau haji, mestilah pergi ke Mekah, mestilah pergi ke Madinah. Dan ini diambil kesempatan oleh Saudi Wahabi untuk melancarkan dakwahnya, untuk mengembangkan dakwahnya dengan bermacam cara mereka lakukan, sehingga hari ini banyak generasi-generasi, banyak orang-orang Islam tertipu dengan gerakan paham Wahabi, dengan slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dengan slogan mereka As-Sunnah, dengan slogan mereka Manhaj Salaf. Sebenarnya itu adalah hanya pembohongan ataupun kamuflase fata morgana yang dibuat oleh gerakan Wahabi. Maka berhati-hatilah dengan gerakan Wahabi, jangan pernah ikut Wahabi dan tetap konsisten ikut Nabi. Sekian.